Dan untuk mengetahui bagaimana hasil penyelidikan lebih lanjut, sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Selamat sore Pak Endra. Selamat sore Mas Ferdi. Ya Pak Endra, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana hasil penyelidikan lanjutan terkait kasus kemarin, kita ingin mengupdate dulu kondisi dari AKBP Dermawan sore ini bagaimana Pak? Jadi terkait dengan kondisi AKBP Dermawan Karuskali, ya, Pamen Polda Metro yang berdinas di bagian lalu lintas, saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kramat Jati. Ya, dengan luka yang cukup serius di kepala bagian belakang akibat pemukulan oleh anggota Ormas Pemuda Pancasila ya kemarin di depan gedung DPR MPR pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa ya. Kami mohon doanya dari masyarakat agar anggota tersebut ya kiranya nanti bisa diberikan kesembuhan karena akibat daripada pemukulan itu yang bersangkutan untuk beberapa hari ke depan ini menurut pemeriksaan dokter tidak bisa beraktivitas secara normal, artinya tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa. Karena pemukulan itu mengakibatkan luka yang cukup serius di kepala bagian belakang sehingga yang bersangkutan ya AKBP Karuskali ya ini harus menjalani perawatan diperkirakan sampai 7 hari ke depan itu masih melakukan atau dilakukan pemeriksaan kesehatan penanganan secara intensif di Rumah Sakit Kramat Jati. Kondisinya sadar atau di mana Pak, di ruang perawatan atau di ICU saat ini? Iya, kondisinya tentunya sadar ya, tetapi luka cukup serius. Ya, sekarang sudah dipindahkan ya dari ruang ICU di ruang perawatan, namun tetap dilakukan pemantauan ya oleh tim dokter ya karena kita khawatir kepala bagian belakang kan merupakan bagian penting ya, organ penting ya. Ini dikhawatirkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, maka penanganannya ditangani oleh tim dokter secara serius dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk kembali pulang dulu untuk beberapa hari ke depan. Kita berharap ada perawatan intensif sehingga kemudian semakin membaik kondisinya. Kita doakan bersama. Selanjutnya saya ingin menanyakan soal tersangka. Kabarnya sudah ada lagi yang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kemarin, Pak Ervan. Ya, untuk para tersangka sendiri ya dari kegiatan kemarin, tentunya kita sangat menyayangkan ya hal ini sampai terjadi ya, kegiatan yang semestinya tidak perlu terjadi karena situ polisi mengamankan, namun dari Ormas Pemuda Pancasila secara brutal melakukan pemukulan ya terhadap petugas yang mengamankan bahkan berakhir ricuh. Ya, ini para tersangka yang sudah kita tahan sampai dengan hari ini dan ditetapkan sebagai tersangka ada 16 orang. Terdiri dari 15 orang ya yang membawa senjata tajam ya. Ini dikenakan undang-undang darurat ya. Kemudian 1 orang yang melakukan pemukulan ini kita kenakan pasal 170 KUHP. Nah, terkait dengan yang melakukan pemukulan ini sedang dilakukan pemeriksaan pengembangan ya karena tidak untuk kemungkinan ya akan ada pelaku-pelaku yang lain karena berdasarkan rekaman CCTV ya yang kita miliki ya itu kegiatan pemukulan itu dilakukan lebih dari 1 orang demikian. Pak Zulpan, artinya yang menjadi tersangka pemukulan baru 1 orang ya hingga saat ini ya? Iya, betul. Tersangka yang 1 tersangka pemukulan ya, pasal 170 KUHP. Kita ingin pastikan lagi, yang kemarin ikut dalam aksi demo begitu dan juga yang diamankan ini semuanya adalah anggota Pemuda Pancasila. Tidak ada lagi orang lain atau penyusup begitu yang kemudian diduga menggunakan seragam begitu. Ini semuanya statusnya anggota Pemuda Pancasila ya Pak? Ya, jadi saya sampaikan bahwa seluruhnya mereka yang kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan, dipastikan seluruhnya adalah anggota Ormas Pemuda Pancasila. Karena mereka memiliki ya, seragam yang lengkap, atribut lengkap, menggunakan senjata tajam sangkur, kemudian juga memiliki tanda pengenal atau KTA sebagai anggota Ormas tersebut.
Oke, oke. Kita ingin memastikan itu juga. Kemarin juga diamankan peluru begitu Pak. Artinya ada dugaan dari para demonstran ini membawa senjata api. Penyelidikannya bagaimana? Sudahkah diketahui siapa pemiliknya? Ya, benar. Kemarin kita amankan ada 2 peluru ya, 2 peluru. Saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan, ya. Apakah kaitannya peluru ini juga terkait dengan adanya kepemilikan senjata, baik itu disimpan di suatu tempat, ya ini masih kita lakukan pemeriksaan, ya. Tapi yang jelas itu adalah peluru, ya. Oke, masih diselidiki begitu ya Pak Zulpan ya? Iya, iya, kita lakukan pemeriksaan sekarang, ya masih kita dalami dan kita kembangkan. Nanti hasilnya kami update lagi. Ada koordinasi tertentu Pak dengan lembaga terkait begitu soal keberadaan ormas yang kemarin terlibat atau melakukan aksi pemukulan terhadap anggota polisi? Kita melakukan penegakan hukum di sini ya. Jadi kami melakukan penegakan hukum ya terhadap mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melakukan pelanggaran, tentunya ada pidananya di situ ya. Jadi kami fokus kepada pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Jadi kami tidak melakukan koordinasi kepada mereka. Oke, ramai sekali soalnya mengenai kasus pemukulan ini kemarin ya. Terima kasih Pak Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Oke, terima kasih.